Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Vina Dartina. Saat ini saya sengaja akan membahas beberapa hal penting yang terkait dengan keterampilan berkomunikasi. Saya yakin kalau kita berbicara mengenai komunikasi, kebanyakan orang akan lebih fokus pada seni berbicara. Tapi tahukah Anda bahwa ada satu hal penting yang sangat harus kita kuasai ketika kita melakukan sebuah komunikasi atau ketika kita berharap komunikasi kita efektif, yaitu menyimak dan mendengarkan. Listening ini merupakan sebuah keterampilan komunikasi yang terabaikan. Mengapa keterampilan mendengarkan dan menyimak ini menjadi poin yang tidak kalah penting dalam berkomunikasi? Karena kebanyakan dari kita lebih tertarik untuk mempelajari bagaimana sih cara berbicara. Sebuah komunikasi tidak akan efektif kalau lawan bicara kita tidak dengan sepenuh hati mendengarkan. PR yang kedua dari kita adalah kebanyakan ketika orang berkomunikasi tidak fokus pada apa yang disampaikan oleh komunikator. Karena apa? Karena kita terlalu terburu-buru untuk menjawab. Persoalan menyimak dan mendengarkan ini menjadi hal penting. Sebab apa? Kebanyakan dari kita ketika mendengarkan itu bukanlah untuk memahami apa yang disampaikan, tapi kita sibuk untuk berpikir tentang jawaban apa yang mau kita berikan. Mudah-mudahan setelah menyaksikan video pendek dari saya ini, kita bisa lebih mampu mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh lawan bicara, sehingga komunikasi akan lebih efektif dan jawaban yang kita berikan pun akan lebih tepat guna. Otomatis komunikasi efektif yang menjadi tujuan kita bersama akan tercapai. Mari kita lihat beberapa tahapan dalam proses mendengarkan. Oke, tahapan atau komponen-komponen listening yang pertama itu adalah attending. Attending ini bisa kita lakukan dengan adanya kontak mata. Barangkali Bapak dan Ibu juga sudah mulai bisa nih menilai atau mengintrospeksi diri. Kalau kita mendengarkan orang, atau kalau misalnya kita sedang berbicara, ada kontak mata nggak? Pernahkah kita merasa orang yang kita ajak bicara seolah mengabaikan? Atau pernahkah kita merasa orang yang kita ajak bicara acuh tidak acuh? Atau pernahkah orang yang kita ajak bicara memberikan jawaban di luar ekspektasi kita? Pasti pernah, saya juga pernah. Alih-alih menyalahkan orang yang mendengarkan atau komunikan yang mendengarkan, lebih baik kita introspeksi. Sudahkah kita lakukan kontak mata dengan orang yang kita ajak bicara? Fokus, ajak bicara, lakukan kontak mata. Dengan begitu lawan bicara merasa terperhatikan. Kita pun juga bisa melihat apakah lawan bicara kita memberikan perhatian pada apa yang kita sampaikan, atau apakah lawan bicara kita tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Hal ini bisa kita dapatkan ketika kita melakukan kontak mata. Kemudian yang kedua, perhatikan bahasa tubuh. Kadang-kadang nih, banyak orang yang sulit sekali menyampaikan pesan, tapi cenderung memberikan pesan melalui bahasa-bahasa nonverbal. Misalnya, kita bisa melihat kadar kesedihan orang yang tengah berbicara kepada kita dengan memerhatikan bahasa tubuh yang dia berikan. Atau kita bisa menentukan seberapa sakit orang yang tengah menderita dengan bahasa tubuh yang dia berikan. Misalnya gini, kadang-kadang ada orang yang bilang, "Kamu sakit ya?" Dia jawab, "Enggak, biasa aja." Tapi keringat dingin muncul di dahinya, muncul di pipinya, kemudian wajahnya lebih pucat. Jadinya kita lebih tahu kan rasa sakit yang dia rasakan. Atau misalnya kalau kita bertanya, "Kamu marah ya?" Atau "Are you okay?" Kebanyakan nih perempuan, "I'm okay." Tapi sambil dia menyeka ujung matanya. Kira-kira yakin dia baik-baik aja. Langkah yang ketiga masih dalam rangkaian komponen yang pertama, yaitu attending. Perhatikan verbal gesture dan natural gesture. Jadi kalau misalkan kita sedang mendengarkan orang yang berbicara, cobalah berikan anggukan. Lalu cobalah untuk kita seperti seolah mengulang apa yang dia sampaikan. Kemudian juga kita seperti memberikan antusiasme lewat
kening kita yang sedikit berkerut, atau misalkan seringai wajah yang ramah, itu menandakan bahwa kita mendengarkan. Atau bisa juga kita bertanya ulang, apa sih maksud yang disampaikan? Percaya sama saya, orang merasa lebih dihargai dan lebih didengarkan. Komponen yang kedua setelah attending itu adalah paraphrasing. Ini berarti kita menyatakan kembali inti pembicaraan secara lebih singkat. Karena bukan tidak mungkin loh, kita menemukan sebuah situasi atau kondisi di mana komunikator yang menyampaikan pesan bicaranya berbelat-belit. Akhirnya kita bingung. Kita boleh bertanya atau menyatakan kembali apa yang dia sampaikan secara lebih singkat. Hal ini dimaksudkan untuk apa? Untuk menyatakan kejelasan makna. Selain tentunya menyatakan bahwa kita mendengarkan. Oke. Kemudian juga langkah berikutnya adalah clarifying. Ini berarti kita memperjelas topik apa yang dimaksudkan oleh komunikator. Hal ini bisa kita lakukan kalau memang bicaranya sudah semakin tidak terarah atau bahkan melebar. Pernah nggak mengalami ada orang yang marah-marah, menggerutu, terus bicara? Akhirnya kita cuma pengen nanya, sebetulnya yang dimaksud apa sih? Atau sebetulnya pesan yang mau Anda sampaikan apa sih? Intinya ini apa sih? Kita boleh bertanya seperti itu. Kembali, selain menandakan kita mendengarkan, ini juga untuk menciptakan sebuah komunikasi efektif tercapai. Selain dari apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan tips mendengarkan secara efektif, saya juga kembali mengingatkan, takutnya nih, di kemudian hari kita terjebak pada persoalan yang sama dan kembali lupa caranya mendengarkan dan menyimak itu bagaimana sih? Pertama, hambatan terhadap mendengarkan yang efektif itu dapat terjadi kalau kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri. Atau dengan kata lain, kita tidak menaruh perhatian. Atau semisal ada lawan bicara, ada komunikator yang tengah berbicara, kita malah asik dengan smartphone kita. Akhirnya apa yang disampaikan hanya menjadi angin lalu atau hanya terdengar secara sebagian saja. Yang kedua, hambatannya adalah sibuk dengan masalah-masalah eksternal. Ini berarti kita memiliki kecenderungan untuk menaruh perhatian pada persoalan yang tidak relevan dengan apa yang disampaikan. Jadi kalau misalnya kita menganggap itu tidak menarik, kita udah nggak mau dengar lagi. Misalnya seperti itu ya. Lalu yang ketiga adalah mempertajam. Seringkali yang kita pertajam adalah hal tertentu yang kebetulan menonjol dibandingkan aspek yang lainnya. Jadi banyak kasus orang itu kalau bercerita sebetulnya pesan yang mau dia sampaikan tuh banyak gitu ya. Hanya kita terlalu sibuk untuk menilai mana yang lebih penting atau mana yang lebih menonjol. Alhasil kita tidak bisa menangkap pesan secara keseluruhan. Karena itu tadi kita terlalu sibuk memilih mana pesan-pesan yang ingin kita dengar. Egois sekali ya kedengarannya, tapi itu sering loh terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah asimilasi. Ini berarti kita merekonstruksi pesan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan sikap, prasangka, kebutuhan, dan nilai dalam diri pribadi. Lalu yang berikutnya adalah faktor lawan atau kawan. Ini sih dari kalimatnya saja kita harus sangat hati-hati. Sebab apa? Ketika kita mendengarkan lawan bicara yang kebetulan lawan bicara kita, nilai subjektivitas kita sangat tinggi. Kita tidak mampu lagi menilai isi pesan secara objektif. Akan berbeda kalau misalnya yang berbicara kepada kita juga adalah kawan sejati kita. Pasti faktor subjektivitasnya juga tinggi. Dengan kata lain, faktor like and dislike itu sangat berpengaruh. Semisal yang mengatakan sesuatu hal itu adalah orang yang kita tidak sukai, alih-alih percaya, kita lebih banyak prejudice. Atau sebaliknya, karena informasi yang memberikannya adalah orang yang dekat dengan kita atau kawan kita lebih mudah terpercaya, kita lebih mudah mengikuti. Jadi, mohon untuk dilihat lagi ya, atau mohon untuk menormalkan kembali tentang pandangan kita terhadap orang yang berbicara. Dengarkan saja dulu isi pesannya. Oke, sekarang kita sampai pada pentingnya mendengarkan. Jadi tadi pasti Anda bertanya-tanya, kenapa sih kita harus mendengarkan? Kita sudah bahas mengenai apa itu mendengarkan, lalu kemudian juga komponen mendengarkan. Sekarang manfaatnya apa? Atau pentingnya mendengarkan itu apa sih?
Saya coba simpulkan ya, bahwa pentingnya mendengarkan itu akan sangat terasa manfaatnya dalam dua aspek. Yang pertama adalah manfaat secara profesional. Bagaimana tidak? Dengan kemampuan mendengarkan Anda yang semakin terasa, Anda akan semakin dapat membangun situasi kerja yang harmonis. Baik itu dengan sesama karyawan, baik itu hubungan dengan atasan, maupun hubungan dengan bawahan kerja Anda. Kemudian juga manfaat secara personal. Dalam hubungan, kita tahu sangat juga ditentukan oleh kedekatan emosional. Kedekatan emosional itu sendiri dapat tercipta melalui kemampuan mendengarkan yang baik. Karena apa? Karena tanpa kita sadari, rasa empati, rasa simpati bisa lahir daripada kemampuan mendengarkan kita. Kemudian juga hubungan di keluarga tentunya juga harus semakin lebih harmonis. Karena masing-masing bisa lebih tahu apa yang disukai ataupun apa yang tidak disukai oleh anggota keluarga. Akhirnya kita sampai pada hal yang ditunggu-tunggu, yaitu prinsip-prinsip daripada listening. Yang pertama, stop talking, berhenti berbicara. Ini yang paling sulit, tapi ini yang paling pertama yang harus Anda lakukan. Yang kedua, tentu saja, siapkan diri kita untuk mendengarkan. Kita harus mau, kita harus rela, kita harus siap mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang. Yang berikutnya adalah jauhkan dari hal-hal yang mampu mendistraksi ataupun gangguan-gangguan yang mungkin muncul selama Anda mendengarkan. Empati. Empati ini bagi kita sih rasa-rasanya sangat mudah dilakukan ya, karena juga sudah merupakan hal dasar yang kita miliki. Hanya tinggal mau mengasahnya saja. Rasakan, pahami apa yang lawan bicara kita sedang sampaikan. Yang tidak kalah penting, bersabar. Sabarlah ketika orang tengah berbicara. Sabarlah ketika orang tengah menyampaikan pesan. Sulit? Kadang-kadang. Tapi kita harus mau. Kemudian yang tidak kalah penting, hindarilah sikap menghakimi. Jauh dari prejudice. Karena rasanya tidak adil ya kalau belum apa-apa kita sudah menilai orang tanpa kita tahu apa yang mau dia sampaikan. Dengarkan, simak intonasi dari orang yang tengah berbicara. Apakah meninggi, apakah merendah, atau bahkan datar sama sekali. Karena hal itu berpengaruh terhadap isi pesan yang disampaikan. Dengarkan ide-idenya. Simak makna pesan yang disampaikan oleh komunikator. Jangan hanya sekedar kata-kata. Karena kata-kata seringkali tidak berarti apa-apa kalau kita tidak tahu inti sarinya. Sekali lagi, dengarkan idenya. Ini yang tidak kalah penting. Lihat, perhatikan dengan seksama pesan nonverbal yang disampaikan. Bukan hanya sekedar pesan verbal, tapi pesan nonverbal. Sebab pesan nonverbal ini seringkali lebih jujur dalam proses penyampaian pesan. Mau tahu lebih lanjut tentang pentingnya pesan nonverbal? Atau bagaimana pesan nonverbal memengaruhi pesan-pesan yang kita sampaikan? Nantikan tayangan berikutnya.